将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1533, Pertempuran Berdarah. Makhluk tertinggi meraung, melampiaskan amarah dan niat bertarungnya. Ruang di sini bergemuruh, benar-benar pecah, pemandangannya menakutkan. Han Ming terbunuh di depan wajah mereka, bahkan 4 makhluk tertinggi yang agung tidak dapat menyelamatkannya. Ini membuat semua ekspresi mereka menjadi dingin dan serius, niat membunuh melonjak tanpa henti. Jelas bahwa 4 ahli hebat sekarang menetapkan resolusi tegas untuk membunuh Meng Tianzeng. Dia meninggal. Makhluk tertinggi Han Ming benar-benar mati. Di luar hutan Heavenly Beast, sekelompok orang menggigil, semuanya ngeri, karena adegan legendaris muncul. Pada saat ini, air mata surga muncul. Langit awalnya benar-benar bersih dari awan, biru tua seperti laut, tapi sekarang, hujan darah turun, mengeluarkan suara gemerisik. Darah merah gelap mendarat di puncak pohon, memercik ke bebatuan, pemandangan yang sangat mengkhawatirkan. Semua orang terguncang. Ini adalah air mata surga, sejenis penyesalan, sejenis emosi yang diekspresikan setelah kematian individu yang paling kuat. Hujan darah mengalir, hujan deras, luas dan tak terbatas. Tidak diketahui dari mana asalnya, mewarnai permukaan menjadi merah, menutupi semuanya dengan warna merah. Semua orang tercengang. Kemudian, bumi terbelah, banyak retakan seperti mata muncul, mata air berwarna darah menyembur keluar. Ini adalah tangisan bumi. Adegan ini membuat semua orang terguncang. Semua makhluk asing tidak bisa membantu tetapi menekan gelombang kesedihan, dalam hati meneteskan air mata. Ini tidak bisa dikendalikan, merasa sedih untuk Han Ming. Makhluk tertinggi jatuh, langit dan bumi meneteskan air mata. Kemudian, garis-garis petir hitam muncul di langit satu demi satu, meretas dengan gila-gilaan, kebisingannya luar biasa hebat. Seolah-olah naga hitam meraung satu demi satu, mengguncang tanah kuno perbatasan yang sunyi. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kerangka jatuh dari kubah langit satu demi satu, mayat semua jenis makhluk, sangat mengerikan. Dari mana mereka berasal? Dari mana mereka turun? Semua orang membuka mata surgawi mereka, dapat melihat bahwa ini semua muncul secara misterius dari kehampaan, dan tidak jatuh dari luar angkasa. Itu sangat aneh. Banyak orang menghirup udara dingin, merasa bahwa segala sesuatunya jahat. Tengkorak jatuh dari udara. Kerangka itu jatuh ke tanah, beberapa dari mereka raksasa seperti gunung, beberapa sekecil bayi, pada akhirnya, mereka semua pecah, berubah menjadi bubuk putih. Darah merah cerah menghujani, bersama dengan kerangka seputih salju yang jatuh dari langit, itu terlihat sangat menyeramkan, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Adegan tidak teratur ini sama sekali tidak dapat mempengaruhi pertempuran antara makhluk tertinggi. Penatua Agung bahkan tidak takut pada Han Ming yang masih hidup, masih membunuhnya tanpa ragu-ragu, apalagi adegan ini dihasilkan dari kematiannya. Meng Tianzeng sangat heroik, bertempur hebat melawan makhluk tertinggi di sini. Namun, dia juga berdarah. Demi mengakhiri Han Ming sesegera mungkin, dia membayar harga tertentu, menerima serangan 4 makhluk tertinggi. Kalau tidak, bagaimana Han Ming bisa semudah itu dibunuh? Dia juga makhluk tertinggi, terlalu sulit untuk dibunuh. Di era yang hebat ini, jarang orang dengan level ini jatuh setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Sulit bagi makhluk tertinggi untuk mati, namun Meng Tianzeng masih membunuh 1. Ini pasti masalah besar. Itu akan memicu keributan besar bahkan jika itu di sisi lain. Bunuh dia dengan cepat, jangan biarkan hal lain terjadi. Yang tertinggi dikatakan, individu ini memiliki tombak perang hitam di tangan. Selain itu, dengan jabat tangannya, sebuah dekrit hitam keluar. Itu sangat aneh, di atasnya ada 1 karakter, tetapi ditutupi dengan noda darah. Dekrit hitam? Penatua Agung segera terkejut. Dia telah mendengar hal semacam ini dari sisi lain, dikabarkan memiliki kekuatan yang tak terukur. Ketika 3 makhluk tertinggi lainnya melihat ini, mereka semua mendukungnya bersama. Keputusan hitam itu bersinar, kabut hitam memenuhi langit. Dekrit hukum itu seperti lubang hitam, menjadi lebih menakutkan. Selain itu, darah di atasnya mulai mengalir, melonjak seperti laut, bergemuruh dengan kebisingan. Pada akhirnya, itu benar-benar akan meletus sepenuhnya. Tekan dan bunuh. Makhluk tertinggi berteriak keras, mengaktifkan dekrit hukum,
menyerang ke arah Meng Tianzeng. Penatua Agung Meng Tianzeng tidak lagi bertarung dengan tangan kosong. Sebuah inti pedang muncul di telapak tangannya, langsung menembak keluar, melepaskan hujan cahaya yang naik, pancaran pedang yang agung bahkan menindas matahari surgawi. Kedengarannya seolah-olah daging yang membusuk ditusuk, melepaskan suara ringan. Inti pedang abadi-abadi sangat mempesona, menembus keputusan hitam, membuat darah di atasnya menyembur keluar. Seperti yang diharapkan, seolah-olah lautan darah mengalir keluar dari keputusan hitam seperti bendungan yang meledak, akan melampaui inti pedang, melahap Penatua Agung. Namun, inti pedang bersinar, seolah-olah lagu tanah pemakaman terdengar, kuno dan dalam, terlebih lagi membawa jenis kesepian dan kesedihan. Suara ini sangat aneh, bahkan membuat Great Elder terkejut. 4 ahli besar asing bahkan lebih terkejut. Inti pedang ini terlalu aneh, itu jelas melepaskan hujan cahaya. Jadi mengapa lagu pemakaman mereka? Dekrit hitam terbakar, berubah menjadi abu. Semua noda darah mengering, sehingga menghilang tanpa jejak. Lagu pemakaman menghilang, inti pedang menjadi sunyi lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Orang-orang itu meraung, perjuangan hidup dan mati harus dilakukan, tidak berakhir sampai mereka mengambil nyawa Meng Tianzeng. Itu karena Han Ming terbunuh dalam pertempuran, ini benar-benar penghinaan besar. 5 ahli besar pindah, namun salah satu dari mereka meninggal, membuat mereka semua kehilangan muka. Meng Tianzeng, kamu cukup kuat, tapi kami juga tidak lemah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Salah satu dari mereka berteriak. Armor emas Meng Tianzeng sudah mengalami kerusakan. Setelah menderita pukulan serius beberapa kali, tubuhnya diwarnai dengan darah, bahkan rambut hitamnya yang tebal memiliki beberapa bekas darah. Sosoknya tinggi dan lurus, heroik dan kuat, matanya sangat dalam, tidak merasa takut atau khawatir. Si Hao dikelilingi dalam lingkup cahaya, terlindung di dalamnya. Dia sangat khawatir. Penatua Agung adalah satu orang, sementara pihak lain memiliki banyak orang. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, jadi seberapa lemah mereka? Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan berbahaya. Penatua hebat, bisakah kita keluar? Dia tidak ingin Penatua Agung bertarung sampai mati. Meng Tianzeng tidak menjawab. Namun, pada akhirnya, dia mengambil tindakan, melepaskan raungan besar, mengguncang gurun besar. Dengan lambaian tangannya, diagram 10 alam di langit bergetar, bergemuruh hebat. Artefak abadi bergetar, pancaran yang dilepaskannya menutupi dunia, sangat menyilaukan. Dia ingin mengumpulkan artefak abadi itu kembali, membuat alam perang ini pecah, dan kemudian pergi. Kau ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Ketika artefak abadi berbenturan, bagaimana domain yang terbentuk bisa semudah itu dihancurkan? Makhluk tertinggi berkata dengan dingin. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Situasi saat ini cukup istimewa. Beberapa artefak abadi saling bertentangan dengan kekerasan yang sama, cahaya yang mereka lepaskan saling terhubung, sesaat sulit untuk dipisahkan. Banyak simbol aneh muncul di lingkungan Meng Tianzeng. Mereka sangat mempesona, seolah-olah itu adalah pola di tubuhnya. Ada beberapa jejak Dao yang hebat, ini bahkan untuk armor pertempuran emas. Pola terus muncul, membuatnya terlihat semakin surgawi. Energi darahnya mendidih, seolah-olah seorang dewa perang kuno sedang bangkit. Fluktuasi yang tak tertandingi berdesir keluar, pemandangannya sangat mengejutkan. Dengan suara honglong, energi darah melonjak seperti pilar pendukung surga berbentuk naga, menjangkau keluar angkasa. Kemudian, dengan satu tangan memegang inti pedang, yang lain memegang peti kayu busuk, Penatua Agung bergegas ke surga, menembak, benar-benar melepaskan diri, bergegas keluar dari domain yang terbentuk dari artefak abadi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Makhluk tertinggi di belakang semuanya tercengang. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan itu menakutkan, membuat tubuhnya naik ke puncak, mengaktifkan kekuatan yang melebihi norma konvensional, mempengaruhi diagram 10 alam, menghasilkan celah. Seseorang berkata dengan suara dingin. Apakah dia tidak menginginkan diagram 10 alam atau kain pembungkus mayat lagi? Ini juga bagus, kita bisa mengambilnya. Kata orang lain. Itu tidak mungkin, tidak bisa disita. Artefak abadi itu masih saling berhadapan, sulit untuk dipindahkan dalam waktu singkat. Ayo pergi sekarang, atau kita akan terjerat dalam perangkap kita sendiri. 4 sosok bergegas ke surga, juga meninggalkan alam perang ini melalui celah itu. Kamu pikir kamu akan pergi kemana?
4 makhluk tertinggi yang agung mengejar. Mereka untuk sementara meninggalkan artefak abadi, karena hal semacam ini bisa dibawa pergi setelahnya. Saat ini, tidak ada yang bisa memindahkan mereka. Membunuh. Yang memegang tombak perang hitam mengambil tindakan, menusuk ke depan. Pada saat yang sama, mereka pergi ke luar angkasa, berdiri di alam semesta yang tak terbatas. Tombak perang hitam ini sangat menakutkan. Itu melepaskan kecemerlangan yang berkilauan, ujung tombaknya menakutkan, menjadi besar, kekuatannya mencengangkan. Meng Tianzeng berbalik dengan acuh tak acuh, menebas dengan pedangnya, memukul tombak ini ke samping dengan suara kiang. Tombak perang hitam itu seperti tulang belakang langit dan bumi hitam, sangat besar tak tertandingi. Dengan suara PU, itu menusuk bintang, membuatnya meledak di tempat. Kemudian, tombak perang melesat ke langit, menusuk ke arah Meng Tianzeng lagi, tetapi mengalami perlawanan lagi. Mereka melakukan pertempuran hebat di luar angkasa. Itu sangat intens. Orang lain tiba-tiba menghasilkan segel yang bagus. Itu sangat besar, langsung membesar, menghancurkan beberapa bintang di dekatnya, menabrak Penatua Agung. Dengan suara peng, Penatua Agung mengacungkan peti kayu busuk di tangannya, berbenturan dengannya. Mereka menyerang bersama-sama, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Ini membuat mata makhluk tertinggi asing melonjak dengan cahaya. Mereka menatap peti kayu itu. Bagaimanapun juga, hal ini luar biasa, benar-benar mampu mengirim bahkan artefak magis yang tertinggi terbang. Orang lain melepaskan teriakan keras, mengaktifkan tungku. Itu mulai terbakar, nyala api melonjak dari dalam, ingin menyedot Meng Tianzeng ke dalam. Orang bahkan bisa melihat beberapa bintang bergerak, beberapa di antaranya tersedot masuk. Angin kencang menyapu tempat ini seperti tsunami, gelombang dahsyat yang mendatangkan malapetaka. Ketika Penatua Agung jatuh ke Tungkupil, kakinya melangkah keluar, memberikan tendangan membuka Tungkupil, mengirimnya terbang. Cahaya api yang menutupi langit dicurahkan, membakar asteroid dan lainnya menjadi cairan. Ini adalah pertempuran besar yang menentukan. Beberapa orang bertempur dalam pertempuran hidup dan mati, tidak mau berhenti di sini. Kemudian, dengan suara PU, tombak perang hitam menusuk dada Penatua Agung. Tombak berdarah keluar dari punggung bawahnya. Bahkan baju besi perang emas tidak bisa membantu Meng Tianzeng memblokir tombak ini, membuatnya terluka parah. Orang harus memahami bahwa ini adalah artefak magis makhluk tertinggi. Jika itu adalah makhluk lain yang ditusuk, mereka akan meledak di tempat, tidak ada yang tertinggal. Namun, Meng Tianzeng malah melepaskan raungan besar, tidak berjuang bebas dari tombak perang, malah maju ke depan di sepanjang tiang panjang tombak, membantai jalannya menuju makhluk tertinggi yang memegang tombak perang hitam. Jelas bahwa ini dilakukan dengan sengaja, menggunakan cedera tombak ini untuk ditukar dengan peluang pertempuran. Meng Tianzeng mengacungkan inti pedang, meretas ke depan dengan mematikan. Cahaya berdarah memercik keluar. Makhluk tertinggi itu praktis terbelah dua. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari batu api. Itu terlalu cepat. 3 makhluk tertinggi di samping awalnya berpikir bahwa mereka akhirnya mengambil keuntungan, bahwa Meng Tianzeng akan jatuh, tetapi mereka malah menemukan bahwa rekan mereka terluka parah. Tindakan Meng Tianzeng adalah karena dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia dikelilingi dan diserang oleh makhluk tertinggi. Jadi jika dia ingin keluar, membunuh musuh-musuhnya, dia harus membayar harga yang sesuai. Kalau tidak mungkin mendapatkan hasil pertempuran dalam waktu singkat. Dia khawatir akan ada makhluk tertinggi asing lainnya yang akan bergegas. Itulah mengapa dia tidak punya pilihan. Berharap untuk membunuh semua musuh dalam waktu sesingkat-singkatnya, merebut hasil pertempuran. Setelah Meng Tianzeng ditikam oleh tombak perang hitam, gerakannya tidak dibatasi sama sekali. Dia terus menyerang dengan semua yang dia miliki, melepaskan serangan ganas. Tubuh pemilik tombak perang hampir terbelah menjadi 2. Ekspresinya segera berubah, melakukan semua yang dia bisa untuk mendukung. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan tombak perang di tangannya. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua mengambil tindakan. Metode makhluk tertinggi terjalin, meledak ke depan. Cahaya pedang jatuh seperti air terjun, menerangi kubah langit, membuat sejumlah besar bintang menjadi redup. Pancaran darah memercik keluar. Kali ini, Penatua Agung tidak hanya memenggal kepala orang itu, ada juga lubang berdarah yang muncul di antara alisnya. Kitab suci yang tidak bisa dihancurkan. Pemilik tombak perang meraung marah. Itu karena dalam sekejap dia melepaskan senjatanya, dia sangat ingin mengaktifkan tombak perang ini, membuatnya meledak,
menghancurkan Great Elder dengan cara ini. Namun, pada saat itu, tubuh Penatua Agung itu kokoh seperti emas abadi, tak tergoyahkan, sangat kuat. Selain itu, ada kekuatan luar biasa yang melonjak dari tubuhnya, menekannya. Chapter 1534. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi pemilik tombak perang hitam itu. Ini secara alami sangat berbahaya, bahkan jika dia adalah makhluk tertinggi. Jika bagian ini terluka, masih ada kemungkinan dia mati. Namun, makhluk tertinggi adalah makhluk tertinggi pada akhirnya. Ruang di antara alisnya meledak dengan cemerlang, tulang dahinya bergetar hebat. Ada hukum surgawi dao besar yang muncul, menghentikan ujung pedang, mencegahnya masuk. Namun, roh primordialnya masih mengalami kerusakan, menghasilkan retakan. Ini sangat serius. Jiwanya terluka. Ini pasti tidak bisa dibandingkan dengan cedera daging, perlu dirawat dengan serius, atau hal-hal tak terduga mungkin terjadi. Di samping, jejak besar melepaskan cahaya kekacauan utama. Itu sangat besar, seolah-olah akan memenuhi angkasa luar, bergemuruh saat jatuh. Kekuatan surgawi dao besar dilepaskan, meledak ke arah Meng Tianzeng. Kemudian, tungku pil itu juga ditekan ke bawah, membantu makhluk tertinggi yang terluka parah lolos dari bencana ini. Selain itu, ada tongkat gigi serigala yang sangat besar dan berat. Orang lain mengirimnya hancur, suara gemuruh yang menggelegar segera terdengar saat turun. Namun, Meng Tianzeng tampaknya benar-benar mati, bahkan tidak menarik tombak perang hitam dari tubuhnya, masih membantai jalan ke depan, ingin mengakhiri hidup orang itu. Murid orang itu berkontraksi. Dia meninggalkan tombak perang hitam, namun masih sulit untuk melarikan diri dari bencana. Pihak lain mengikutinya tanpa henti, cukup banyak menguncinya. Namun, untungnya, masih ada jarak antara inti pedang dan ruang di antara alisnya, tidak mampu menusuk tengkoraknya pada akhirnya. Jika tidak, dia mungkin mengikuti jejak Han Ming. Meskipun dia masih dalam bahaya besar, Meng Tianzeng ini terlalu gagah berani, membidik tulang depannya. Inti pedang mengambil dan mengirimkan cahaya surgawi, menusuk keluar membunuh. 3 orang di belakang semuanya membawa niat membunuh. Kematian Han Ming dikatakan dan dilakukan. Sekarang, Yi Gu, 1, juga dalam bahaya. Jika kecelakaan lain terjadi, maka itu benar-benar tidak terbayangkan. 5 ahli hebat datang untuk mengambil tindakan, jika 2 mati, maka ini jelas merupakan penghinaan yang luar biasa, terlebih lagi masalah besar. Namun, mereka harus mengakui bahwa Meng Tianzeng terlalu kuat, apalagi sangat menentukan. Bahkan dengan tombak perang hitam yang menusuk dadanya, dia masih terus menyerang dengan kejam. Ini adalah seseorang yang berani bertarung sampai mati. Membunuh. Yi Gu meraung. Dia ingin menggunakan tombak perangnya, karena itu adalah artefak magisnya. Dia ingin membuat tubuh Great Elder terbelah melalui itu. Namun, cahaya surgawi melonjak di sekitar tubuh Meng Tianzeng seperti tungku besar, mengelilingi tubuhnya, mengisolasi dia dari dunia luar. Tombak perang hitam itu tidak bergerak sedikit pun. Tetua Agung berteriak. Energi pedang menghasilkan 1000 fatamorgana, meretas keluar. Garis demi garis cahaya surgawi merobek kubah langit, pemandangan itu menakutkan. Di belakang, jejak besar, tungku pil, dan klub gigi serigala semuanya bergegas, menyerang Meng Tianzeng dengan membunuh. Dia bergerak keluar, menghindari atau menghadapi mereka dengan teknik yang berharga. Namun, selama ini, dia masih terus maju, ingin mengakhiri Yi Gu. Kamu pikir kamu masih bisa melakukan caramu kali ini? Sudah waktunya bagi Anda untuk membayar harganya. Mati saja. Seseorang berteriak dari belakang. Han Ming terbunuh justru karena Meng Tianzeng habis-habisan, tidak ragu-ragu untuk mengambil luka serius untuk habis-habisan. Saat ini, orang-orang ini melihat bagaimana dia bertindak, merasa seperti dia ingin pergi keluar melawan Yi Gu. Itulah sebabnya mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikan ini. Ini adalah pemandangan yang aneh. Penatua Agung mengejar Yi Gu, sementara 3 lainnya mengejarnya, menghasilkan situasi yang cukup aneh. Teknik berharga meletus antara langit dan bumi, senjata melepaskan suara bergema. Beberapa bintang runtuh saat mereka lewat. Pertempuran ini sangat intens, mereka semua bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Ini terutama terjadi pada Penatua Agung. Tombak hitam ditusukkan ke tubuhnya, darah menetes, mewarnai armor emas menjadi merah, rambut hitam panjang berserakan. Penampilannya saat ini sedikit serius dan mengaduk. Namun, tepat ketika mereka berpikir bahwa Meng Tianzeng terluka,
hampir menyerah, tombak perang di tubuhnya tiba-tiba bersinar, menyilaukan hingga ekstrim, menembus dadanya dan terbang keluar dari punggungnya. Serangan ini terlalu gemilang, tombak perang hitam bersinar, merobek kubah langit. Bintang-bintang di sekitarnya semua bergoyang, alam semesta bahkan tampak seperti akan runtuh. Ini terjadi sangat tiba-tiba. Tombak perang hitam membawa darah esensi Great Elder, bergerak secepat kilat, merobek layar cahaya di belakangnya, menusuk dada makhluk tertinggi dengan suara peu. Orang itu tercengang, karena ini terjadi terlalu cepat. Tombak perang itu memadatkan simbol-simbol yang kuat, berkedip-kedip dengan simbol-simbol kitab suci yang tak terkalahkan. Awalnya, Meng Tianzeng justru akan habis-habisan melawan Yi Gu, jadi orang-orang di belakang tidak pernah berharap dia berbalik dan menyerang mereka, mengubah target. Makhluk tertinggi yang terluka Kong Tuo meraung marah. Dia melepaskan tombak perang, darah mengalir keluar dari dadanya. Kemudian, energi darah meletus, dengan cepat memulihkan tubuhnya yang terluka. Apakah kamu pikir kamu dapat mengubah apapun dengan melukaiku? Kita adalah makhluk tertinggi, terlalu sulit bagi kita untuk dikuburkan di dunia ini. Jika Anda ingin mengambil hidup saya, maka tunjukkan saya beberapa keterampilan nyata. Kamu benar, pertempuran antara makhluk tertinggi benar-benar harus mengungkapkan keterampilan sejati. Penatua Agung menjawab dengan tenang. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas, bertarung sengit melawan orang itu. Yi Gu yang dikejar lebih dulu sudah berhenti, dengan cepat memulihkan tubuhnya yang terluka. Ruang di antara alisnya sangat cemerlang, roh primordial yang rusak juga menyembuhkan. Ah! Kong Tuo tiba-tiba berteriak, karena meskipun dadanya yang ditusuk oleh tombak perang hitam pulih, ada bola cahaya yang dinyalakan, mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Apa ini? Roh primordialmu memasuki tubuhku? Dia hanya tidak berani percaya apa yang dia lihat. Itu karena Meng Tianzeng jelas-jelas bertarung sengit dengannya. Tetapi mengapa ada bola cahaya di dalam tubuhnya? Itu seperti roh primordial yang ingin menguasai dagingnya. Kalian semua hanya melihat kitab suci yang tidak dapat dihancurkan yang saya kembangkan, sama sekali tidak menyadari kemampuan surgawi yang bahkan lebih saya kuasai. Penatua Agung berkata dengan dingin. Seni Yin Yang. Ekspresi makhluk tertinggi berubah. Ini adalah seni surgawi kuno yang aneh yang memiliki kekuatan tak terukur. Langit dan bumi dihasilkan dari Yin dan Yang. Dao Agung dapat diuraikan melalui Yin dan Yang. Jadi karena seni surgawi kuno ini berani menggunakan ini sebagai namanya, itu secara alami sangat kuat. Pada kenyataannya, itu memang luar biasa. Tidak hanya bisa mengolah energi Yin dan Yang, itu bahkan bisa membuat roh primordial pecah menjadi dua roh. Itu aneh dan tak terduga, kuat tak tertandingi. Selain itu bisa membagi energi darah menjadi dua, untuk sementara membentuk fisik diri sejati lainnya. Baru saja, tombak perang hitam membawa darah esensi Great Elder, menyembunyikan roh primordial di dalamnya. Itu menembus tubuh Kong Tuo, secara alami membawa makna yang lebih dalam. Sekarang menunjukkan kekuatannya. Di dalam tubuh Kong Tuo, bola darah berkilauan bersinar, membungkus roh primordial. Itu dengan cepat membesar, melepaskan raungan yang hebat. Seolah-olah Dewa Perang akan berjuang bebas dari tubuh Kong Tuo, ingin menghancurkan daging Kong Tuo berkeping-keping. Hanya setengah roh primordial yang sepele, namun kamu berani memasuki tubuhku? Hari ini, saya akan benar-benar memurnikan Anda. Kong Tuo menjadi tenang. Seluruh tubuhnya bersinar, energi darah menjadi kacau, ingin memurnikan roh primordial dari tetua agung itu. Tiga lainnya juga semuanya bergerak, menyerang habis-habisan. Orang bisa melihat Dewa Perang bangkit kembali di dalam tubuh Kong Tuo, ingin berjuang bebas. Tubuh Kong Tuo seperti Raja Iblis yang tak tertandingi, mengaum, dengan cepat menekannya, membuat lingkup energi darah dan roh primordial itu menjadi lebih kecil, seolah-olah benar-benar dilahap. Kapak pembelah surga. Meng Tianzeng meraung, menyerang Kong Tuo. Tubuh Kong Tuo sangat terguncang. Roh primordial itu bersinar, sementara itu, gumpalan darah esensi itu berubah menjadi kapak perang, merah tua dan mencolok. Itu dipegang di tangan sosok kecil roh primordial itu, mengacungkan, meretas di sana. Tidak baik. Ekspresi yang lain berubah, yang disebut Heaven Cleaving Axe adalah salah satu metode rahasia Dao abadi kelas atas. Itu memadatkan darah esensi seseorang, berubah menjadi kapak, yang dikenal mampu membuka langit dan bumi baru. Ini terlalu menakutkan. Roh primordial yang terpisah dari Meng Tianzeng membawa darah esensi.
Ini sebenarnya untuk melepaskan serangan dari dalam tubuh musuh. Tubuh Kong Tuo terkoyak, bahkan roh primordial terbelah dua. Tubuh sejati Meng Tianzeng tiba. Dengan inti pedang abadi di tangan, dia meretas dengan gila-gilaan, energi pedang tidak ada habisnya. Dari waktu ke waktu, bintang-bintang besar diretas, pemandangannya benar-benar mengerikan. Kong Tuo yang menyedihkan dimusnahkan begitu saja. Hujan darah mengalir dari langit dan bumi, kerangka yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Adegan tidak teratur dari kematian makhluk tertinggi turun sekali lagi. Kali ini, ekspresi dari 3 makhluk tertinggi yang tersisa berubah. Ini hanya satu Meng Tianzeng, namun 2 makhluk tertinggi yang agung meninggal. Ini tak tertahankan. Sekarang, hanya 3 orang yang tersisa. Mungkinkah orang lain masih ingin menebangnya juga? Meng Tianzeng meraung. Roh primordial dan energi darah itu kembali, menjadi satu roh primordial lagi. Sementara itu, sekarang, kapal raksasa muncul di luar tubuhnya. Ini diringkas dari darah esensi yang dilepaskan dari tubuhnya. Kapak pembelah surga. Metode rahasia ini sangat menakutkan. Di era besar terakhir, ketika keberadaan yang tak tertandingi menampilkannya, itu sebelumnya telah menebang sosok yang tak tertandingi dari sisi lain. Meng Tianzeng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengubah alam semesta, membunuh kami? Pertempuran besar menjadi semakin intens. Mereka bertempur tanpa memperhatikan keselamatan pribadi, melakukan pertempuran menentukan lainnya. Pancaran darah mengalir ke langit, mewarnai luar angkasa menjadi merah. Itu karena pada saat ini, Meng Tianzeng menyingkirkan inti pedang abadi, memegang kapak pembelah surga di tangannya, melepaskan setengah dari tubuh Yigu, benar-benar memberikan kerusakan fatal. Tiba-tiba, Penatua Agung terkejut, menjadi waspada. Dia melihat ke suatu arah. Segera setelah itu, dia berhenti, dengan cepat mundur. Itu karena beberapa sosok tiba-tiba muncul dari arah hutan binatang surgawi, bergegas dari sisi lain. Bala bantuan yang mengerikan telah tiba. Meng Tianzeng tidak tinggal di belakang lagi, dengan cepat bergegas ke arah Imperial Pass. Pada saat yang sama, diagram 10 alam, kantung langit dan bumi, dan lainnya, setelah bentrok selama beberapa waktu, akhirnya berpisah. Artefak abadi bersinar, mengguncang langit dan bumi. Suara-suara itu memekakan telinga. Senjata abadi terbang ke arah yang berbeda, disingkirkan oleh orang-orang yang mengaktifkannya masing-masing. Penatua Agung membawa Si Hao bersamanya, melaju kencang menuju Imperial Pass, berhasil membantai jalan mereka kembali. Si Hao terkejut. Penatua Agung terus-menerus membunuh makhluk tertinggi. Jika bukan karena bala bantuan menakutkan yang datang, pencapaiannya mungkin akan lebih gemilang. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.